Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subagia dan rekan saya Muhammad Fadli Ma'rif. Kita dari kelompok 7 1G Manajemen ingin menjelaskan sedikit tentang sumber daya manusia dalam organisasi. Sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri. Mengingat pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan, SDM sebagai faktor penentu organisasi, maka kompetensi menjadi aspek yang menentukan keberhasilan organisasi atau perusahaan. Kompetensi adalah sebuah kombinasi antara keterampilan, skill, atribut personal, dan pengetahuan, knowledge, yang tercermin melalui perilaku, kinerja yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi. Kompetensi terdiri dari atas 5 karakteristik, yaitu 1. Knowledge, 2. Skill, 3. Self-concept, 4. Traits, yang kelima motives. Peran SDM dalam menghadapi tantangan global. Peranan sumber daya manusia yang ditegaskan dalam garis-garis besar haluan negara bahwa untuk pembangunan jangka panjang titik berat pembangunan adalah pembangunan ekonomi seiring dengan pembangunan sumber daya manusia. Agar pembangunan sumber daya manusia dapat berhasil dengan baik diperlukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas kerja di lingkungan perusahaannya. Secanggih-canggihnya sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan tanpa ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas, dapat diperkirakan perusahaan tersebut sulit untuk maju dan berkembang. Pengembangan sumber daya manusia pada hakikatnya adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan sehingga dapat dicapai produktivitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang industri, teknik, ekonomi, maupun bidang-bidang yang lain agar kita tidak dijajah negara-negara maju. Strategi melakukan perubahan. 1. Adanya aktivitas teratur untuk mengatur perubahan organisasi dan membantu setiap karyawan untuk mengetahui alasan dari perubahan yang akan dilakukan. 2. Menunjukkan adanya komitmen total di pihak manajemen terhadap perubahan yang akan dilakukan. 3. Mengembangkan kebijakan perusahaan yang memberikan dukungan pada perancangan perubahan dengan proses pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan dan pemberian rewarding system. 4. Seringnya komunikasi antara pihak karyawan biasa dengan pihak manajemen. 5. Menaksir pengujian untuk menentukan efektivitas perubahan. Fungsi manajemen. 1. Staffing. Yang kedua, evaluasi. Yang ketiga, penggantian dan kepuasan. Yang keempat, pelatihan dan penasehat. Yang kelima, membangun relasi. Perencanaan SDM, tujuan umum. Menurut Hadari Nawawi 2008, tujuannya secara umum adalah menetapkan keputusan mengenai jumlah dan kualifikasi SDM yang memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan SDM harus terarah pada pengadaan dan mempertahankan SDM yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya secara efektif dan efisien. Tujuan khusus perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM menyangkut prediksi kebutuhan SDM di masa dating di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Maka tujuan khususnya terkait pula dengan waktu yang terdiri dari 1. Tujuan perencanaan SDM jangka pendek. Perspektif tahunan adalah menetapkan prediksi posisi atau jabatan dan pekerjaan yang kosong 1 tahun mendatang yang harus diisi. 2. Tujuan perencanaan SDM jangka sedang atau panjang adalah menetapkan prediksi permintaan demand SDM selama 2-3 tahun atau lebih, maksimal 5 tahun mendatang. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Terdapat beberapa perencanaan SDM adalah 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM.
2. Menyelaraskan aktivitas SDM berdasarkan potensinya masing-masing dengan tugas-tugas yang disasarannya berpengaruh pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan perusahaan. 3. Meningkatkan kecermatan dan penghematan pembiayaan kos dan tenaga dalam melakukan rekrutmen dan seleksi. Hambatan perencanaan sumber daya manusia. 1. Pemanfaatan SDM belum optimal. 2. Tingkat ketidakhadiran yang sangat tinggi. 3. Tenaga kerja yang kurang terdidik dan kurang terampil. 4. Kontrol tenaga kerja dan review. Integrasi sumber daya manusia. Integrasi dalam MSDM artinya pemanduan antara sumber daya manusia dengan organisasi. Seseorang karyawan harus bersedia meleburkan dirinya dengan organisasi agar menghasilkan tindakan yang efektif. Jadi pengintegrasian adalah hal yang sangat penting dan merupakan salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan maupun terhadap karyawan. Otoritas dalam organisasi. Dalam sebuah perusahaan, otoritas memungkinkan seorang manajer untuk membuat keputusan, mengeluarkan perintah, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan secara organisasi.